di Mahkamah Agung dalam penentuan kasih gitu. Jadi aku nggak tahu ya bagaimana teknisnya seperti apa. Namanya Smart Majelis. Jadi sebelum ditetapkannya mantan ketua PN Surabaya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, sejatinya Mahkamah Agung telah mengeluarkan sanksi ya, surat rekomendasi sanksi terhadap yang bersangkutan, ya, dan juga sudah dipublish di websitenya Mahkamah Agung. Jadi sanksi tersebut yakni sanksi kode etik yaitu non palu selama 2 tahun. Tapi sepertinya sanksi tersebut belum boleh dijalankan. Kemudian Kejaksaan Agung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi secara prinsip memang tentu kalau itu sudah menjadi suatu tindak pidana, tentu segala bentuk tindak pidana merupakan pelanggaran kode etik, gitu ya, baik di Komisi Yudisial maupun di Mahkamah Agung. Sebenarnya memang waktunya tidak terlalu lama ya. Dalam arti bahwa keluarnya rekomendasi sanksi atau sanksi itu kepada yang bersangkutan, kemudian proses penetapan tersangka itu waktunya tidak terlalu lama. Jadi sepertinya sanksi itu belum mulai dijalankan, tetapi kemudian yang bersangkutan sudah keburu untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sepertinya sanksi tersebut belum boleh dijalankan. Kemudian Kejaksaan Agung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi secara prinsip memang tentu kalau itu sudah menjadi suatu tindak pidana, tentu segala bentuk tindak pidana merupakan pelanggaran kode etik, gitu ya, baik di Komisi Yudisial maupun di Mahkamah Agung. Sebenarnya memang waktunya tidak terlalu lama ya. Dalam arti bahwa keluarnya rekomendasi sanksi atau sanksi itu kepada yang bersangkutan, kemudian proses penetapan tersangka itu waktunya tidak terlalu lama. Jadi sepertinya sanksi itu belum mulai dijalankan, tetapi kemudian yang bersangkutan sudah keburu untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di Mahkamah Agung dalam penentuan kasih gitu. Jadi aku nggak tahu ya bagaimana teknisnya seperti apa. Namanya Smart Majelis. Jadi sebelum ditetapkannya mantan ketua PN Surabaya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, sejatinya Mahkamah Agung telah mengeluarkan
sanksi ya, surat rekomendasi sanksi terhadap yang bersangkutan, gitu ya. Ya, dan juga sudah dipublish di websitenya Mahkamah Agung. Jadi sanksi tersebut yakni sanksi kode etik yaitu non palu selama 2 tahun. Tapi sepertinya sanksi tersebut belum boleh dijalankan. Kemudian Kejaksaan Agung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi secara prinsip memang tentu kalau itu sudah menjadi suatu tindak pidana, tentu segala bentuk tindak pidana merupakan pelanggaran kode etik, gitu ya. Baik di Komisi Yudisial maupun di Mahkamah Agung. Sebenarnya memang waktunya tidak terlalu lama ya. Dalam arti bahwa keluarnya rekomendasi sanksi atau sanksi itu kepada yang bersangkutan, kemudian proses penetapan tersangka itu waktunya tidak terlalu lama. Jadi sepertinya sanksi itu belum mulai dijalankan, tetapi kemudian yang bersangkutan sudah keburu untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di Mahkamah Agung dalam penentuan kasih gitu. Jadi aku nggak tahu ya bagaimana teknisnya seperti apa. Sebenarnya memang waktunya tidak terlalu lama ya. Dalam arti bahwa keluarnya rekomendasi sanksi atau sanksi itu kepada yang bersangkutan, kemudian proses penetapan tersangka itu waktunya tidak terlalu lama. Jadi sepertinya sanksi itu belum mulai dijalankan, tetapi kemudian yang bersangkutan sudah keburu untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.